Eka bukan meninggal karena ikut balapan motor. Ingat ya, Eka ini pembalap motor racing ya guys. Tapi Eka ini kecelakaan setelah pulang dari rumah pacarnya Eka. Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Welcome to Madam Nesha Official. Kalian boleh panggil saya Mami ya. Untuk kamu yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, supaya next time kalau Mami upload video lagi, kalian bisa dapat notifikasinya. Di Madam Nesha Official ini kita akan ada segmen CNKM dan video reaction. Di segmen CNKM alias curhat neti ke Mami, kamu boleh kirimkan cerita kisah nyata kamu atau pengalaman-pengalaman menarik yang pernah kamu alami atau orang-orang terdekat kamu alami ke email curhatneti@gmail.com. Nanti Mami akan bacakan dan videonya akan tayang di channel YouTube Madam Nesha Official. Dan untuk segmen video reaction, kalian boleh tag Mami ya di Instagram atau di TikTok @madamnesha. Nanti akan ditayangkan di sini juga. Di episode perdana kali ini, kita langsung masuk aja di segmen CNKM, Curhat Neti ke Mami. Untuk cerita yang perdana kali ini datang dari teman kita, Tiara di Palembang. Halo Tiara, terima kasih ya sudah mengirimkan kisah nyata yang pernah kamu alami ke email Mami. Seperti apa jalan ceritanya? Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini bermula di tahun 2006. Saat itu Tiara masih duduk di bangku SMP kelas 3. Dimana saat itu masih zamannya handphone konvensional nih guys. Belum zamannya handphone Android ya. Jadi saat itu emang masih banyak SMS random yang suka masuk. Pengen kenalan lah. Apa kabar? Inilah itulah. Kalau sekarang modusnya pada beda ya. Kalau dulu pasti cowok-cowok modus pengen kenalan sama cewek begitu. Nah, Tiara dapat SMS nih. Kita sebut saja namanya Ari. Arya ini punya teman namanya Eka. Jadi mereka berdua ini emang pengen kenalan sama Tiara melalui SMS random ini. Akhirnya setelah mereka berkenalan, saling cerita satu sama lain, tinggal di mana, nama kamu siapa, aktivitas kamu apa, kamu sekolah di mana, dan lain-lain. Singkat cerita, di tahun 2011, setelah Tiara duduk di bangku kuliah semester 4, Tiara ada acara pernikahan tantenya di kota Bali. Anyway, Arya dan Eka ini stay di kota Bali ya. Jadi saat Tiara akhirnya bisa ada peluang untuk jalan-jalan ke kota Bali untuk menghadiri pernikahan tantenya saat itu, sekalian untuk bisa bersilaturahmi sama Arya dan Eka di kota Bali. Tiara ngasih tahu dong ke Arya dan Eka bahwa dia ada acara di Bali nih. Sekalianlah mereka janjian ketemuan setelah nanti Tiara sampailah di kota Bali. Tiara di Bali selama 1 minggu nih guys. Untungnya rumah Arya dan Eka nggak terlalu jauh dari hotel tempat Tiara menginap, di mana akan diadakan pesta pernikahan tantenya di hotel tersebut. Sesampainya Tiara di kota Bali, akhirnya Arya dan Eka janjian nih ketemuan sama Tiara. Arya dan Eka nyamperin Tiara di tempat hotel Tiara menginap. Setelah mereka bertemu, mereka janjian untuk ketemuan aja di lobi hotel. Mereka duduk tuh di lobi hotel sambil ngobrol panjang lebar. For your information, Eka ini adalah seorang pembalap motor racing ya guys. Sedangkan Arya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di kota Bali. Mereka akhirnya ketemu di lobi, mereka ngobrol, duduk bareng, cerita-cerita. Setelah bertahun-tahun gak ketemu, akhirnya mereka ketemu dong. Seseru apa coba bisa bayangin? Mereka bisa bertatap wajah langsung, yang selama ini cuma by phone dan SMS doang. Sampai ada momennya, tiba-tiba Eka ngomong begini ke Tiara. Kak, duduk sini dong di samping gue. Tiara menolak, yang enak lah, namanya juga baru pertama kali ketemu, masa langsung so akrab begitu. Terus Tiara jawab, enggak lah Gri, next time aja ya, gak enak soalnya baru pertama kali ketemu. Loh, emang kenapa? Ya apa, next time aja. Besok-besok kita nggak bakal bisa ketemu lagi loh. Enggak lah, pasti kita ketemu lagi kok, kan bisa besok-besok ketemu lagi. Begitulah jawabnya Tiara. Kurang lebih mereka ngobrol selama 1 jam. Akhirnya Arya dan Eka pamit pulang. Memang benar, setelah beberapa hari pertemuan mereka pertama kali di lobi hotel itu, tidak ada lagi pertemuan antara Tiara, Arya, dan Eka. Karena Tiara kan sibuk ya, lagi urusan acara pernikahan tantenya. Dan kebetulan acara pernikahan tantenya ini hanya mengundang orang-orang terdekatnya aja. Jadi private party gitu guys. Hanya mengundang sahabat-sahabatnya dan keluarga besarnya aja. Arya dan Eka otomatis nggak datang ke acara pernikahan tantenya Tiara ini.
Singkat cerita, Tiara kembali ke kota Palembang. Sampai satu hari, pas Tiara lagi ada kelas, mata kuliah, jam 19.30 WIB. Saat itu, di dalam kelas, dia ada SMS masuk. Ternyata SMS itu dari Arya. Isi SMS-nya, dia ngasih tahu ke Tiara bahwa Eka telah meninggal. Panik dong Tiaranya. Akhirnya Tiara langsung minta izin sama dosennya untuk keluar kelas supaya bisa nelfon Arya detik itu juga dan menanyakan kronologis bagaimana ceritanya Eka bisa sampai meninggal. Ternyata Arya menjelaskan saat itu Eka bukan meninggal karena ikut balapan motor. Ingat ya, Eka ini pembalap motor racing ya guys. Tapi Eka ini kecelakaan setelah pulang dari rumah pacarnya Eka. Nah, apa yang terjadi? Sampai-sampai Eka ini ngerasa lindung, mungkin banyak pikiran atau sedih, jadi dia ngelamun pada saat itu. Sampailah terjadi kecelakaan motor itu dan Eka meninggal. Tiara jelas terpukul sekali ya. Dia benar-benar sedih dan shock banget. Dia jadi ingat ucapannya Eka waktu mereka ketemuan di lobi hotel yang mereka ngobrol bareng itu. Ternyata benar apa yang dibilang oleh Eka, bahwa besok-besok mereka nggak akan pernah ketemu lagi. Gila, serem banget sih ini. Instingnya Eka mungkin yang mengatakan itu ke Tiara ya. Sampai Tiara nggak bisa berkata apa-apa lagi. Berarti itulah pertemuan pertama dan terakhir dengan Eka. Setelah meninggalnya Eka, hubungan Arya dengan Tiara masih tetap berlanjut. Mereka tetap komunikasi via telepon dan SMS, walaupun Arya di kota Bali, sedangkan Tiara di kota Palembang. Mereka tetap masih saling kasih info dan curhat satu sama lain. Cerita tentang pekerjaan, cerita tentang keluarga, bahkan curhat tentang pasangan masing-masing. Mereka benar-benar jadi sahabat sejati ya guys. Tiara ini sampai punya panggilan sayang untuk Arya. Panggilan sayangnya belukan kasur. Kenapa? Karena memang Arya ini berkuku gempal ya, bolah, semok gitu, menggemaskan. Memang badannya lucu-lucu gemes gitu, gemoy. Sedangkan si Arya sendiri punya panggilan sayang untuk Tiara, yaitu Doraemon. Kenapa? Karena memang Tiara ini seneng banget nonton kartun Doraemon guys. Kedekatan Tiara dengan Arya ini berlangsung terus selama bertahun-tahun. Sampai tiba di tahun 2018 akhir, tiba-tiba Arya ngasih info ke Tiara bahwa dia lagi sakit. Tapi nggak ngasih tahu ke Tiara sakitnya sakit apa, kenapa, dan bagaimana. 2019 awal akhirnya Arya ngasih tahu ke Tiara bahwa perutnya sakit banget, udah nggak tertahankan lagi. Terus dia pergi ke dokter. Dia medical check up, semuanya dicek dari atas sampai bawah, luar dalam. Akhirnya dia tahu bahwa dia sakit kanker usus. Karena sakit yang diderita oleh Arya itu, Arya sampai harus kehilangan berat badannya dari 120 kg menyusut hingga 70 kg. Pertengahan 2019, tepatnya di bulan Juli. Saat itu Tiara sudah bekerja ya guys. Tiara memutuskan untuk ambil liburan dan pergi ke kota Bali. Sekalian ingin menjenguk Arya yang sedang sakit. Tiara berhasil mendapatkan alamat rumahnya Arya. Akhirnya Tiara sampai di Bali, datang menjenguk silaturahim juga ke rumah Arya. Begitu Tiara sampai di rumahnya Arya, Tiara benar-benar sedih banget karena kondisi Arya benar-benar sangat memprihatinkan guys. Benar-benar Arya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, hanya bisa terbaring karena udah nggak bisa duduk, udah nggak bisa berdiri. Jadi benar-benar hanya bisa rebahan. Tapi karena Arya menghormati Tiara, menghargai Tiara, udah jauh-jauh dari Palembang datang ke Bali selain untuk liburan juga untuk menjenguk Arya yang sedang sakit. Arya tetap memaksakan diri untuk duduk supaya bisa ngobrol sama Tiara. Dan tahu nggak dia bilang apa guys? Dia bilang, Tiara, maafin gue ya. Gue gak bisa nganterin lo jalan-jalan ke kota Bali. Maafin gue juga ya, gue gak bisa duduk lama-lama karena sakit banget. Gue gak kuat nahan sakit. ya ampun sedih banget gak sih? Setelah 10 hari Tiara berada di Bali, akhirnya Tiara balik ke Palembang. Dan itu masih menjalin komunikasi yang baik ya sama Arya. Arya selalu update tentang kesehatannya ke Tiara. Walaupun begitu, perasaan Tiara ini memang sudah gelisah. Hatinya nggak tenang. Instingnya tuh mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, tapi Tiara sendiri nggak tahu entah apa yang akan terjadi. Tepat 40 hari setelah kepulangan Tiara dari Bali, di jam 00 waktu Indonesia Barat, ada message yang masuk dari Facebooknya Tiara. Pas dicek ternyata dari adiknya Arya. Isi message-nya begini, Beli Arya udah meninggal. Kaget dong si Tiara. Jangan-jangan ini insting
yang dari kemarin-kemarin udah dia rasakan, tapi dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Nggak percaya nih, Tiara gali lagi informasi sama adiknya Arya, dan ternyata benar. Kepulangan Arya ini membuat Tiara sangat terpukul. Dua sahabat terbaiknya yang dia kenal sejak dia masih duduk di bangku SMP sampai dia sudah bekerja harus meninggal, dan selalu bertepatan 40 hari setelah kepulangannya dari kota Bandung. Tiara benar-benar shock, dia cuma bisa nangis, gemeteran, kayak gak percaya. Dia harus kehilangan dua sahabat terbaiknya dengan cara seperti ini. Dengan Eka, pertemuan hanya sekali. Terus dia dengar Eka, kabarnya sudah meninggal karena kecelakaan. Sedangkan Arya ketemu 2 kali, lalu Arya juga meninggal karena sakit yang dideritanya. Semoga Arya dan Eka diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke Mami Lovers, hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan kisah nyata yang dialami oleh teman kita Tiara ini adalah sayangilah orang-orang terdekatmu. Sebisa mungkin turutilah keinginannya selama keinginannya itu tidak menentang norma-norma masyarakat dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, karena bisa jadi itu adalah permintaan terakhir. Oke guys, itu tadi cerita dari teman kita. Terima kasih banyak ya Tiara. Dan untuk kamu yang juga pengen kirim cerita, kisah nyata atau pengalaman menarik yang pernah kamu lalui, langsung aja kirim ke email curhatneti@mami@gmail.com. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Mami dan TikTok @madandesia, dan klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ditunggu ya video selanjutnya. Terima kasih banyak. Bye. Gak usah deh Bli, gak enak. Namanya juga kita baru ketemu. Next time aja ya. Terus, itu anjing ngapain di situ? Mereka akhirnya janjian ketemu bertiga di lobi hotel. Mereka duduk bareng. Tiara berusaha mencari tahu alamatnya Tiara. Karena sakit yang diderita, kondisi Arya saat itu sangat memprihatinkan.